Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang monyet rezeki hub itu nggak ada habisnya. Tapi bukan bicara positif-positif, bukan. Soalnya karakter rezeki itu negatif semua. Bagaimana nggak negatif? Dia itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang merendahkan kiai-kiai pribumi, tukang merendahkan orang lain, tukang merendahkan pemerintahan Indonesia, pokoknya semuanya direndahkan. Tukang nantang-nantangin orang, tukang nantang perang pribumi, pokoknya orang ini itu melebihi iblis ya. Iblis saja nggak begitu, iblis saja nggak pernah menantang-nantang. Ini si monyet rezeki hub ini semua orang ditantang. Jadi jelas kelakuannya melebihi iblis. Padahal dia ngaku cucu Nabi. Tidak mungkin dia cucu Nabi. Kalau cucu Nabi kelakuannya, karakternya, moralnya nggak seperti itu. Setidaknya kalau cucu Nabi itu kalem, berilmu, ngalim, tidak banyak omong, tidak suka adu domba, tidak suka memfitnah, ya kan, tidak suka merendahkan orang lain. Itu paling tidak ciri-ciri cucu Nabi. Nah ini jauh sekali yang namanya monyet rezeki hub ini. Semuanya ditantangin. Kemarin aja barusan nantang perang ya pada grup-grup monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Ini saya harap jenderal-jenderal ini bertindaklah, jangan mau dilecehkan, jangan mau dihinakan. Bertindaklah, tangkap itu. Benar Gus Dur dulu pernah bilang, kalau Indonesia pengen aman, tangkap rezeki hub dan penjarakan. Itu pesan Gus Dur. Dan cobalah ditaati pesan Gus Dur itu. Ya, untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Syuting ini jam 11 pagi hari Ahad Minggu, hari ke-30 bulan Ramadan tahun ini. Semalaman belum tidur, makanya kelihatan pucat dan yang lain-lain gitu. Dan puasa. Jadi jangan salah paham. Kayak kemarin saya bikin video tentang klarifikasi tentang kata monyet itu ya. Oh kok pucat? Ya karena semalaman nggak tidur saya. Biasanya kalau Ramadan tidurnya saya pagi atau siang, atau pagi sampai siang. Tuh. Nah, ini perihal si Habib Rizik ya, si Rizik Syihab yang Imam besar bajingan. Nanti kan imam besar FPI itu kata Gus Dur kan organisasi bajingan. Jadi imam besar bajingan. Ya, saya setuju dengan Kiai Nur Yahya. Jangan marah-marah Zik, kamu udah tua itu. Jembut aja udah putih itu. Ya, marah-marah nanti serangan jantung apa stroke. Ya dah. Biasanya orang cebol kayak kamu itu ya mudah kena stroke soalnya kalau teriak-teriak gitu. Aku aja sekarang juga nggak usah teriak-teriak apalagi puasa ya. Kamu bilang apa ormas monyet didukung jenderal monyet dan lain-lain yang kamu tantang-tantang itu yang kamu maksudkan pribumi kan. Satu, kamu udah tua, ngaku dokter, meskipun disertasimu nggak jelas ya. Aku dokter tapi kayak kelasmu ternyata ya cuma pemalsu ya, makanya pantas nasabmu itu palsu dan plagiat aja. Kata monyet ini kan baru-baru ini viral setelah saya mengucapkan kata monyet, dan kamu nggak kreatif sama sekali Zik. Malah sekarang kan sama netizen kamu dibilang imam monyet itu. Walah Zik udah tua lah gitu. Dan bisanya cuma nantang aja tuh nantang aja. Itu
nggak usah ngajak perang, nggak usah apa-apa. Kamu ditantang TIJ itu berkali-kali. Ya juga sama si Bahar menantang perang, nantang apa, tes DNA aja, nggak jelas kamu nggak berani. Jadi untuk Rizik dan untuk Bahar kan ngancem-ngancem saya juga. Katanya uangku cuma sekilas-sekilas. Soalnya saya nonton wajah Bahar dan wajah Rizik itu jujur aja, lebih dari setengah menit itu saya nggak sanggup. Kenapa? Ya saya melihat neraka ya, masalah dua orang itu wajah penghuni neraka. Kenapa saya bilang gitu? Lah nipu umatnya Rasulullah ya. Aku keturunan Nabi ya. Terus sekarang sudah terbukti bukan keturunan Nabi, masih ngaku-ngaku keturunan Nabi ya kan. Neraka. Ngaku keturunan Nabi, merusak agama Islam, merusak citra Rasulullah, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika, mengajari pribumi yang berbudi luhur dengan perilaku yang barbar jahiliyah ya kan. Dulu kan nggak ada caci maki macam-macam di Indonesia. Setelah ada itu kan, setelah ada Rizik Syihab. Jadi kalau netizen Indonesia itu terkenal tukang caci maki, lah itu atas jasanya si Congor Rizik Syihab. Nah dulu nggak kayak begini, sejak Rizik Syihab itu terkenal. Ya saya jujur aja dulu juga mengidolakan muhibinnya si Habib Bahar sama Rizik ya, karena saya anggap turunan Nabi. Sekarang ternyata batal. DNA Nabi kemana? Saya masih ingat tuh kata si Rizik itu. DNA Nabi kemana? DNA antum kemana? DNA Nabi itu J1, DNA antum itu gatel G, Rizik sama kamu Bahar. Tes DNA aja nggak berani kok. Ayo kita perangi, siap tempur, siap. Alah, sejak dulu kamu nantang aja kerjaan. Cebol nantang jadi. Kalau disingkat itu boltang, cebol tukang nantang. Laporkan polisi kalau enggak. Kemarin saya klarifikasi kata monyet itu di, oh ini langsung apa keder macam-macam. Enggak keder. Laporkan aja. Sekarang laporkan. Ya. Sama si Bahar itu ya. Ya, banyak bacot aja. Itu ditantang TIJ juga si Bahar itu. Ini ditantang anak teman-teman Banyumas, nantang duel. Kalau saya nggak nantang, males. Tuh, ya. Saran saya ini, nasihat saya untuk Habib Sopo Mahlali jenenge, Habib Monyet, Habib Rizik sama Habib Bahar. Udahlah sekarang kalian berdua, kalau kalian mau nasibnya berubah menjadi bahagia fit dunia wal akhirah. Nasihat saya, kalau kalian ingin hidup bahagia fit dunia wal akhirah, tidak masuk neraka dunia maupun neraka akhirat, satu, ngaku di depan publik bahwa antum berdua dari secara garis paternal terbukti bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang kedua, kalian kan korban halusinasi leluhur kalian yang ngaku keturunan Nabi, yaitu kalian deklarkan bahwa itu keliru ternyata menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian kan juga korban doktrinasi leluhur kalian, Habib Pahlawi dari Yaman yang penuh dengan khurafat dan kesesatan itu ya kalian mengaku di depan publik sebagai korban itu dan berjanji untuk berhenti meyakini dogma doktrin leluhur kalian yang sesat itu di depan publik ya, dan bertobat kepada Allah. Yang ketiga, minta maaf kepada bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya, karena telah merusak citra baik Rasulullah, telah merusak ajaran Rasulullah, telah menyesatkan umat. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kalian berjanji untuk tidak
melanjutkan 3 hal tersebut di atas. Tuh. Nah, itu dengan begitu itu kalian bisa masuk surga, ya toh? Di dunia wal akhirah surga. Tidak masuk neraka. Halo, sini. Bapak lagi ngevlog ini. Sebentar ya. Jadi itu, bentar ya. Apa? Kalau untuk yang lain-lain ya apa ya? Ya gitu aja lah. Habib Bar, Habib Semit, Habib apa angel banget mah. Imam bajingan itu. Rizik, wah Jon. Ya, siang-siang Ramadan. Loadingnya. Tuh. Ya. Kalau enggak nanti badai. Dan ya sekarang enggak saatnya lagi siap perang, siap siap nanti diparodikan sama TIJ. Ya, jadi aku juga nggak usah jawab. Ini kan mungkin teman-teman berharap Gus Wan mau kembali ke jati dirinya, yaitu ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Wah, itu acting itu. Ya, saya pribadinya lembut. Tanya teman-teman yang semua yang pernah kesini. Atau mungkin saya nggak teriak-teriak karena ini Ramadan siang ya, teriak-teriak nanti lapar. Itu ya. Ini badai segera tiba, Rizik sama Bahar. Nah, sebelum itu datang murka Allah sebelum menimpa kalian dan klan kalian semua. Nggak ada yang bisa melindungi dari murka Allah. Sekali lagi saya sarankan kalian bertobat dengan 4 langkah tadi. Sampaikan ke Rizik. Ini Rizik kan nggak berani nonton video saya soalnya. Si Bahar juga nggak pernah berani nonton video saya. Juga nggak berani nonton videonya TIJ. Karena sakit hati. Takut kalau mendapat kebenaran. Nah ini si Muhibin-Muhibinnya itu. Oh ya, satu hal terakhir ya. Pesan untuk Pak TNI Polri, kayaknya orang seperti Rizik, seperti Bahar itu ya. Bahar itu berubah ya sekarang. Biasanya kan teriak-teriak anjing, babi dan lain-lain, menghina ulama Nusantara, anjing, babi dan seterusnya kan. Sekarang agak lembut lah. Ya mungkin karena ganti kelamin apa ya? Jangan-jangan ada alat kelaminnya diganti alat kelamin perempuan dan menstruasi ya. Sekarang kok nggak garang nggak kamu Bahar? Udah jadi penakut apa kamu? Udah merasa kalah apa kok nggak berani teriak-teriak menghunus pedang segala macam? Kan kemarin kerjaanmu kan gitu dong. Atau kamu kemarin yang gitu-gitu itu karena pakai obat apa gimana? Terus sekarang kehabisan obat apa gimana? Versi TIJ kan kamu pakai obat nyamuk apa obat apa. Itu ya. Terus kamu aneh juga ya si Bahar itu mau lapor polisi ya kemarin katanya kamu kan bilang lapor polisi itu orang coklat, polisi itu setan apa loh. Sekarang kok kamu lapor apa nggak diketahuin bapak-bapak polisi, nanti kamu nggak lapor polisi kok jadi cengeng cemen. Ngar udah merasa mau mampus apa gimana kamu Klanmu udah runtuh apa gimana Dan untuk Muhibin pribumi ya, Muhibin Habib yang pribumi, tolong sadar gitu. Kalau ada perang macam-macam, kalau terpaksa bunuh-bunuhan antara pribumi dengan Habib, itu saya pesan juga untuk teman-teman pribumi, jangan bunuh Muhibin, karena Muhibin itu sama pribumi. Kalau terpaksa bunuh-bunuhan, perang-perangan situasinya begitu, ya yang dibunuh itu Habibnya aja, jangan Muhibinnya cukup dipukul sampai pingsan, diikat, nanti diceramai, diikutkan program deradikalisasi dan normalisasi, bawa ke RS jiwa apa gimana, di ru'yah supaya sihirnya Habib yang nempel di jiwa Muhibin itu hilang. Itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Minta maaf, minta ampun, minta ridho kalau keliru, kalau salah, kalau tidak berkenan kepada siapapun, termasuk kepada Al-Habib Rizik dan Al-Habib Bahar. Ini maksud saya baik, bernasihat, at-tinu, an-nasihah, agama itu kan nasihat,
Yang ngomong datuk aneh apa, datuk ente. Rasulullah itu bukan datuk ente, Beb. Datuk ente itu you, ya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Salam Pancasila.